Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Oda Putri dari Departemen Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Di sini saya sedang berada di kosmetik Keira dengan pemimpin yang bernama Kak Dona. Izin mewawancarai demi tugas kepemimpinan. Di sini saya dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Sofia Oda Putri dengan NIM 2307870 dan saya Nur Monika dengan NIM 2307825. Dan saya sama Fadila dengan NIM 2307817. Dan saya Nadira Wadaya Adri dengan NIM 2307861. Dan saya Gia Agniza dengan NIM 2307811. Itulah perkenalan singkat dari saya dan rekan-rekan saya. Selanjutnya di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya izin mewawancarai Kak Dona selaku pimpinan dari kosmetik Keira. Selamat siang Kak, izin mewawancarai Kakak sebagai pimpinan dari kosmetik Keira. Saya sebagai Silan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kakak. Pertanyaan pertama ya Kak, ya izin Kak, bagaimana usaha mempertahankan konsumen dan meningkatkan penambahan jumlah konsumen tiap bulan? Kak jawab ya. Kalau untuk meningkatkan penambahan konsumen setiap bulannya, mungkin dengan mengadakan beberapa promo atau diskon-diskon, apalagi kalau di akhir bulan kan biasanya untuk pendapatan agak menurun ya dari awal-awal bulan. Nah biasanya kalau udah di akhir bulan, biasanya itu kita kerjasama dengan distributor, minta dukungan untuk mengadakan promo-promo atau diskon-diskon lainnya. Berarti mengadakan diskon yang untuk beberapa produk ya Kak. Selanjutnya, bagaimana usaha mampu membiayai operasional perusahaan Kak? So, kalau untuk membiayai operasional mungkin melihat penjualan juga ya. Misalnya di bulan kemarin, bulan Oktober ya kemarin ya. Di bulan Oktober, misalnya kita lihat dari sana untuk bulan Novembernya. Kalau misalnya di bulan Oktober peningkatannya drastis, nah kita untuk penyetok barang dan untuk promonya itu selalu kita mintakan ke distributor agar lebih ditambah lagi. Karena untuk mengejar target untuk bulan berikutnya, misalnya di bulan sebelumnya kita ditargetkan di angka yang udah ada kan. Nah untuk bulan selanjutnya kita harus bisa capai target di atas itu. Harus sesuai target itu ya Kak? Sebenarnya enggak, kalau kita di sini buat target aja sih. Misalnya kalau emang penurunan terjadi dalam bulan yang bersangkutan, kita penurunan customernya di dalam bulan itu sedikit. Nah kita selalu tuh minta support sama distributor untuk mengadakan diskon atau promo. Jadi bisa diskonnya diklaim ke distributornya. Bagaimana pimpinan membangun visi dan misi dari kosmetik ini Kak? Kalau untuk visi dan misi sih sebenarnya pengen selalu menjadi toko yang dicari sebenarnya sih. Cuma dengan banyaknya saingan seperti sekarang ini, ya kita harus mampu juga menyamakan harga pasaran. Apalagi dengan banyaknya e-commerce kayak TikTok, Shopee, kita harus masuk juga ke sana gitu. Biar nggak ketinggalan, dan kita harus kejar harga juga sesuai harga yang ada di pasaran atau di online gitu. Baiklah, itu saja yang dapat Sofi tanyakan Kak. Selanjutnya Sofi izin memberikan pertanyaan kepada teman Sofi. Terima kasih Kak. Baiklah, saya sama Fadila ingin melanjutkan wawancara selanjutnya. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana kepemimpinan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di perusahaan ini?
masalah yang terjadi saat sekarang. Mungkin kalau untuk masalahnya banyak ya untuk sekarang ini. Pertama itu kalau untuk harga itu kita udah kalah saing sama e-commerce. Nah, untuk mengatasinya mau nggak mau kita juga harus ikut bergabung atau bekerja sama dengan e-commerce itu. Nah, kalau untuk pencapaian target yang kita buat, misalnya ingin tercapai, mungkin pencapaian targetnya itu tidak bisa sesuai sama yang kita targetkan. Karena dengan kondisi seperti saat sekarang ini, dengan adanya penurunan daya beli konsumen, nah di situ kita juga memang harus misalnya di satu produk itu harganya misalnya di harga 50.000 harus kita subsidi, harus diturunin lagi misalnya Rp5.000 per item. Nah, dari sana itu udah timbul kan untuk pendapatannya juga udah nggak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, tapi dengan adanya kerjasama tadi, bisa kita kerjasama sama TikTok, sama Shopee. Nah, di sana masih bisa lah kita untuk nutupin masalah-masalah walaupun tidak 100%. Soalnya yang ingin saya tanyakan itu Kak, bagaimana kepemimpinan berupaya menghindari risiko? Bagaimana Kak? Untuk menghindari resikonya itu mungkin dengan mengecek kembali stok-stok. Nah, misalnya dalam bulan yang berjalan itu stoknya udah habis atau jalan nggak stoknya gitu. Jadi buat stok-stok produk-produk yang kurang jalan itu kita nggak tambah stok lagi. Kita cuma ngabisin dan minta yang berjalan terus gitu ya, yang banyak peminatnya. Dan untuk penambahan stok kita biasanya lebih ke lebih ke barang-barang viral, cuma kita nyetoknya nggak banyak-banyak soalnya kan barang viral itu sifatnya cuma sementara, bukan untuk continue. Jadi kalau untuk amannya untuk saat sekarang ini emang kalau untuk penyetokan itu nggak seperti biasa. Lihat penjualannya. Baik Kak, terima kasih. Itu saja yang dapat saya tanyakan. Selanjutnya dilanjut oleh rekan yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Diatiza akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman tadi. Baik Kak, pertanyaan saya yaitu karakteristik kepemimpinan apa yang menurut kakak paling penting untuk memastikan kualitas layanan di toko kosmetik ini tetap tinggi? Kalau untuk layanan mungkin dengan apa ya, misalnya ada konsumen misalnya bertanya tentang kosmetik apa yang cocok dipakai, mungkin layanannya itu yang kita berikan mungkin memberikan jawaban, misalnya menyarankan konsumennya untuk memakai produk yang sesuai dengan keluhannya, misalnya wajah berjerawat atau berminyak atau wajah kering, itu kita kita lebih fokuskan untuk produknya yang sesuai dengan apa yang diharapkan konsumennya gitu. Kalau untuk layanan lainnya mungkin kalau konsumennya nggak bisa langsung ke toko offline, bisa dengan via WA atau via online lainnya kita arahkan ke sana gitu. Jadi konsumen tidak harus terpaku masuk pergi langsung atau harus ke sini, harus ke toko. Bisa melalui WA, bisa melalui IG juga bisa, atau bisa e-commerce saja. Jadi diarahkan ke sana sih kalau konsumen. Berarti kakak tuh bisa konsultasi kayak gitu. Kita kalau misalnya berjerawat lebih cocok yang mana? Iya, kalau misalnya konsumennya bertanya, pasti kita cari solusi. Apalagi sekarang banyaknya kosmetik yang ilegal. Nah, banyak tuh masalahnya seperti ibu-ibu yang paling banyak korbannya, karena ibu-ibu yang enggak itu kan banyak korbannya seperti wajah yang flek hitam yang banyak, terus beruntusan setelah pemakaian itu. Nah, nanti kita lebih sarankan untuk ibu-ibu memakai produk PPOM aja. Walaupun reaksinya agak lama, cuma itu bisa dipakai untuk continue. Tapi kalau ibu-ibu terus, misalnya dia terus pengen
produk pemutih terus, nah itu akan mengakibatkan fatal di wajahnya dan tidak akan membuat wajahnya kembali seperti semula, kembali sehat. Nah, lebih kita arahkan ibunya memakai produk yang aman, yang sudah BPOM dan halal MUI, supaya ibunya bisa pakai dalam jangka waktu lama. Baik, perkenalkan saya Nadila Ladea Adri. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya jenis usaha kakak ini berbentuk CV, mandiri atau Kalau untuk jenis usaha masih mandiri ya, karena kita belum ada badan hukum, belum ada. Cuma kalau untuk izin usahanya sudah ada. Iya, secara mandiri, bukan ada gabungan atau LCP kan gabungan itu kependidikan, bukan, masih mandiri. selanjutnya sudah berapa lama kakak mencoba usaha? Untuk usahanya dari Desember 2019. Kalau untuk toko awalnya Desember 2019 itu kalau awalnya kita di toko kosmetik saja. Nah, sejak Covid 2021 kita mulai mengurangi untuk kosmetik karena emang peminatnya atau konsumennya itu mulai berkurang pada saat terjadinya Covid. Mungkin entah karena orang banyak pakai masker atau bagaimana, tapi emang penurunan itu signifikan terjadi untuk kosmetik. Jadi kita cari solusi lain, cari barang apa yang bisa laku pada saat itu. Nah, kita coba jual ke daster, ke hijab. Nah, makanya sekarang itu udah ada daster hijab gitu. Ya, kalau Saja yang seperti ya, Desember 2019. Pola yang dapat saya sampaikan dan rekan-rekan saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hasil wawancara dari kelompok 5. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.